Selanjutnya membuat dokumen CV. Membuat CV diperlukan kehati-hatian supaya memberikan informasi yang positif. CV akan memberikan potongan gambar perjalanan hidup sahabat dari lahir sampai saat melamar pekerjaan. Bagian yang ada di dalam CV termasuk data pribadi, riwayat pendidikan formal, riwayat pendidikan non-formal, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, hobi dan minat serta referensi. Informasi yang dicantumkan dalam data pribadi nama jelas, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, agama, pendidikan terakhir dan nomor telepon yang dapat dihubungi secara langsung serta status perkawinan. Usahakan nomor telepon yang dicantumkan lebih dari satu sehingga pada saat pelamar dihubungi oleh perusahaan jangan sampai mengalami kegagalan oleh faktor telepon yang tidak bisa dihubungi. Riwayat pendidikan formal, tingkatan pendidikan yang dicantumkan dari yang terendah sekolah dasar sampai tingkat pendidikan terakhir yang dicapai. Setiap tingkatan mencantumkan tahun mulai sampai tahun berakhirnya proses pendidikan, nama sekolah dan jurusan kalau ada, atau pencantuman tingkat pendidikan dapat dimulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Pendidikan non-formal mencantumkan kursus dan pelatihan yang pernah pelamar ikuti dengan dibuktikan adanya sertifikat. Pencantuman disertai dengan tahun kapan dilakukannya dan nama lembaga yang menyelenggarakan serta mencantumkan jenis kursus atau pelatihan yang diikuti. Riwayat pendidikan non-formal penting dicantumkan apabila sahabat benar mengikuti pendidikan tersebut karena akan menambah nilai untuk dipertimbangkan oleh manajer HRD atau pimpinan perusahaan untuk dipanggil mengikuti tahapan tes selanjutnya. Pendidikan non-formal sangat penting untuk menambah kompetensi. Yang banyak dibutuhkan selain kompetensi teknik juga kompetensi bahasa asing. Informasi selanjutnya mencantumkan pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi sahabat mempunyai nilai tersendiri bagi perusahaan karena pelamar yang mempunyai pengalaman di organisasi sudah terbentuk beberapa sikap dan kompetensi yang akan menunjang saat bekerja, seperti kemampuan bersosialisasi, kemampuan memimpin, kemampuan manajerial dan kemampuan berkomunikasi. Dalam bagian ini organisasi yang dicantumkan mempunyai posisi yang netral dalam kemasyarakatan dan pemerintahan serta menunjang jabatan pada lowongan kerja yang ditawarkan, seperti organisasi sekolah atau kampus dan organisasi kepemudaan atau kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan lainnya. Organisasi partai atau organisasi bawahannya serta ormas yang lagi ramai diberitakan media televisi dan media sosial lebih baik tidak dicantumkan karena akan membawa isu sensitif. Pengalaman organisasi sangat penting dicantumkan karena seringkali menjadi pertimbangan yang sangat baik bagi perusahaan dan biasanya perusahaan akan memprioritaskan pelamar yang mempunyai pengalaman organisasi yang cukup baik. Informasi lain yang penting dicantumkan dalam CV yaitu pengalaman kerja kalau sahabat sebelumnya pernah bekerja, magang atau prakerin, praktek kerja industri, sebaiknya dicantumkan dan menuliskan nama perusahaan, jabatan, departemen atau pekerjaan yang dipegang. Karena akan memberikan nilai dan dianggap mempunyai pengalaman dalam dunia kerja. Apabila tidak mempunyai pengalaman kerja seperti tersebut di atas maka menuliskan portofolio tentang aktivitas positif yang dilakukan atau hasil karya apalagi pernah diikut sertakan dalam lomba dan mendapatkan apresiasi dari pihak eksternal semakin mempunyai nilai tinggi di mata perusahaan. Data pengalaman kerja penting bagi perusahaan yang dilamar karena apabila pihak perusahaan tertarik dengan kemampuan sahabat miliki mereka akan menghubungi untuk meyakinkan kondisi terutama akan mempertanyakan sikap pelamar, alasan keluar dan lain-lain yang dianggap penting bagi perusahaan. Apabila sahabat pernah melakukan magang atau prakerin akan lebih baik kalau melamar di perusahaan yang sama. Tentu dengan syarat kita tidak pernah mempunyai permasalahan yang tidak baik dan selama bekerja mempunyai prestasi kerja yang baik. Bagaimanapun pihak perusahaan akan memilih calon karyawan yang telah mereka kenal, baik prestasi kerja maupun sikap kerjanya. Hobi dan minat sebagai bagian tambahan dalam pembuatan CV, kadang-kadang informasi hobi dan minat mempunyai nilai penting bagi perusahaan. Karena hobi dan minat dapat menggambarkan karakter pelamar dan diharapkan memberikan kemajuan kepada perusahaan melalui hobi dan minatnya. Sebagai contoh hobi bermain sepak bola maka dapat disalurkan hobi tersebut ke dalam klub perusahaan untuk memperkuat tim perusahaan apabila ada turnamen yang bersifat lokal maupun nasional. Dengan minat, perusahaan pun akan dapat mempersiapkan jenjang karir yang lebih baik buat pelamar. Hobi dan minat sahabat di bidang olahraga dapat menggambarkan jiwa yang sportif. Perusahaan entertainment lebih banyak mencari karyawan yang mempunyai hobi dan minat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Jadi hobi dan minat bukan hanya kegiatan iseng tetapi sudah menjadi profesi yang dibutuhkan. Informasi terakhir yang dapat dicantumkan di CV yaitu referensi apabila ada. Referensi diberikan sebagai penguat kepercayaan perusahaan terhadap pelamar. Sumber referensi yang baik dapat berasal dari mantan atasan tempat sahabat dulu bekerja atau tokoh masyarakat yang dikenal secara luas. Perusahaan membutuhkan referensi terutama untuk mengetahui tentang konduit pelamar, terutama alasan keluar dan sikap keseharian saat kerja serta perjalanan karir sahabat. Referensi juga dapat diberikan oleh para pendidik yang mengetahui perkembangan mental dan sikap sahabat selama mengikuti pendidikan, jadi bersikap baik dimanapun kita berada akan lebih baik bagi para sahabat. Inilah akhir pembahasan tentang membuat dokumen lamaran kerja.
Para sahabat, kita akan berjumpa lagi pada pembahasan sukses psikotes di bagian berikutnya. Salam profesional.